Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ada beberapa poin penting terkait AI yang saya perhatikan terkait penggunaan gadget pada anak-anak. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang anak-anak memang bisa mengakses HP itu sesuai yang dia mau, dengan akses internet tentunya. Sini yang jadi pertanyaan saya adalah, kebetulan anak saya 9 tahun jalan 10 tahun Pak, lagi masa prabalik, dan kebetulan pelajaran di sekolahnya pun sedang mempelajari terkait hal-hal yang berkaitan dengan seks, pelajaran fikih ya, yang anak kelas 4. Dan saya cukup dikagetkan dengan beragam pertanyaan anak yang dalam kondisi penasaran tinggi, terus lingkungannya juga yang kebetulan temannya banyak yang lebih dewasa, setahun lebih besar, dan lebih paham terkait hal-hal itu. Jadi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang temannya mengerti dan dia tidak mengerti. Dan itu cukup membuat shock, kaget. Jadi kira-kira menurut Bapak yang berpengalaman dengan anak perempuan mungkin bisa memberi masukan menghadapi anak seperti itu gimana Pak? Terus juga mungkin masukan dari MI buat sekolah, kalau bisa dibikinkan student class terkait pendidikan dini seksual. Soalnya ini bukan hal tabu ya menurut saya. Mereka ngobrolnya juga udah seperti itu, pencontohannya pun sudah seperti itu. Saya rasa untuk anak kelas 4, 5, 6 ini bisa membantu mereka untuk menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan sebagai bekal pendidikan juga buat mereka nantinya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Soleh, pertanyaannya adalah terbuka luasnya akses internet gitu ya untuk anak usia prabalik yang rasa ingin tahunya itu tinggi dan besar berkaitan dengan pendidikan seks gitu ya. Baik, silakan Pak Soleh, kami persilakan. Baik, ini pertanyaan yang krusial menurut saya, karena anak-anak yang usia puber mulai masuk puber, ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, memang perlu kita memberikan pengetahuan terkait dengan KRR, kesehatan reproduksi remaja. Ya, kesehatan reproduksi remaja ini, bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, anak laki-laki maupun perempuan, terkait dengan maturity kematangan jiwa. Mohon maaf, saya juga punya anak perempuan. Ketika anak usia itu sudah menjelang balik, kita sampaikan, terutama ibunya yang dekat dengan anak yang perempuan. Nah, ada yang harus tahu, anak-anak ketahui bahwa nanti usia itu di usia sekian akan tumbuh ciri-ciri yang sudah mulai balik. Mohon maaf nih, karena saya pendidikannya, aja kasih tahu nanti akan timbul flek merah, masa haid, akan tumbuh misalkan bulu-bulu di kemaluan kita, misalkan itu disampaikan, tidak usah takut. Karena apa? Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu bahwa itu adalah masa haid ataupun yang lainnya. Yang kedua, informasikan kepada anak-anak perempuan kita. Nah, ini nggak boleh disentuh sama yang lain. Yang ini yang tidak boleh disentuh selain orang tua atau bapak ibu. Ya, yang ini daerah-daerah ini yang rawan nggak boleh disentuh, yang lainnya tidak boleh. Dokter pun tidak boleh menyentuh sesuatu yang bukan haknya. Dokter kecuali misalkan ada izin dari orang tuanya. Nah, ini nanti yang nggak boleh disentuh, yang ini yang boleh, ini itu yang diajarkan. Di sekolah juga sama. Ketika ada kesehatan reproduksi remaja, itu disampaikan. Oh, ini terjadi kalau mimpi basah, nanti kamu udah balik, ya, udah timbul jambul, berarti kamu sudah balik. Sudah ada perasaan, ada keinginan dengan lawan jenis. Nanti kamu mimpi, nanti kamu ada keluar sperma segala macam, kamu nanti kalau sudah balik akan muncul apa? Darah merah yang keluar, itu namanya haid.
Usia kasih tahu bahwa hari ini begini, nanti ada usia kesuburan, usia sampai berapa hari itu subur, masa subur itu dia dikasih tahu supaya anak-anak kita tahu kesehatan reproduksi remaja. Disampaikan Bu. Kalau bapak kamu suruh istrinya yang nyampaikan, nah, yang ini yang nggak boleh sentuh, yang ini boleh, yang ini semua tidak boleh disentuh kecuali oleh ibunya. Jadi hal-hal itu harus disampaikan. Kalau perlu datangkan apa namanya dokter ginekologi, penyakit reproduksi. Sampaikan, sosialisasikan, oh ini nah kalau usia balik jadinya ini, suara menjadi besar, kalau laki-laki timbul janggut, tumbuh rambut di ketiak, segala macam itu disampaikan. Ini pendidikan, itu kalau pendidikan nggak boleh tabu kita sampaikan dengan baik supaya anak paham. Yang kedua, proteksi anak-anak kita dari gadget yang sifatnya berlebihan. Makanya apa? Batasi waktu penggunaan. Nah, waktunya belajar, nanti kalau gunakan handphone sebelum sekolah silakan. Atau jam 7 sampai jam 6 sampai jam 8 waktunya ngaji dan belajar. Sekali-kali dilihat. Sanak saya istri saya lihat buka. Dia cek gini. Ini siapa? Ini siapa? Ini kenal di mana? Kadang-kadang kalau WA itu ada yang WA nyasar. Rina apa kabar? Padahal dia kenal itu kan dia random. Ngirimnya tuh random sebetulnya. Mau ngetes siapa sih? Mungkin bapak dan ibu suka ada WA yang nyasar tuh. Ada perempuan gitu ya. Kalau nggak di Facebook kenalan gitu. Itu jangan sampai ditanggapi. Kalau mau ditanggapi jangan. Jadi anak-anak itu dikasih tahu. Kalau tidak kenal, tidak tahu kondisi orangnya, jangan ditanggapi WA yang masuk. Bisa saja itu adalah random. Siapapun nomornya, kita juga bisa kirim WA. Belakangnya kita ganti 1 atau 2 gitu. Random bisa. Jadi jangan sampai anak-anak kita terpapar oleh sesuatu yang terutama dari sisi teknologi. Makanya teknologi ini akan baik di mana kita gunakan. Teknologi ini akan rusak di mana kita harus. Makanya kita harus bisa memilah kira-kira mana konten-konten yang anak bisa diserap, konten-konten mana yang bisa dikonten. Sekali lagi, jangan tabu mengedukasi anak-anak terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Ya, jadi menurut saya adalah kita sebagai orang tua berikan pemahaman, mengedukasi anak-anak. Ini anak kalau dia usia balik, nanti kamu laki-laki apa sih ada timbul janggut, suara menjadi besar, tumbuh rambut di kemaluan, seperti itu dikasih tahu. Supaya apa? Supaya anak enggak trial and error, coba nonton jangan. Kasih tahu ini supaya apa? Supaya mereka tahu ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Jadi supaya anak tidak penasaran. Dan kedua, jaga lingkungan. Lihat anak-anak kita bergaul dengan siapa. Ini kadang-kadang kita terlalu open, ya, kenal di jalan, mampir ke rumah. Ini banyak, ya. Saya yakin bapak dan ibu harus bisa memprotek anak-anak, tapi tidak boleh juga berlebihan, ya. Artinya kita lihat, kita pantau aktivitas keseharian. Saya kira gitu Bu saya. Dan tentunya, terutama orang tua kita, bapak, ibu, berikan edukasi kesehatan reproduksi remaja, ya. Kapan masa usia subur, kapan masa haid, itu dikasih tahu. Supaya apa? Anak-anak kita punya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Ya, bapak ibu tahu kan masa usia subur kapan? 2 minggu setelah haid. Jangan dekat-dekat Pak. Itu adalah pendidikan harus diberikan supaya anak tidak coba-coba, supaya pengetahuan tadi, cuma apa lagi? Pemahaman, baru kita supaya anak melakukan apa? Melakukan pencegahan, melakukan preventif supaya mereka tahu mana yang dilakukan dan tidak dilakukan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Soleh.
Terima kasih.